الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام. Saya dari agama Muslim. Saya beragama Muslim. Saya sering sholat. Saya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu saya Muslim. Saya sekarang sudah jadi pengikut Kristus, saudara. Pada waktu tahun ini, saudara, belum lama 2020 pada bulan 5 Tuhan Yesus memanggil saya. Saat saya sholat sujud, dan bukan hanya saya saja saudara mendengarkan, tapi teman-teman saya juga mendengarkan suara ini. Wahai anakku, percayalah kepadaku, sebab akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui dengan aku. Ayat tersebut. Jadi khusyuk itu adalah kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Definisinya dulu. Bagaimana dalam hal prakteknya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, khusyuk itu dalam fikih salat itu dibagi kepada 3 bagian. Ada 3 fase. 1, khusyuk saat akan salat, sebelum salat, persiapannya sesaat sebelum salat. Yang kedua, khusyuk saat salat. Dan yang ketiga, pasca salat atau setelah salat. Sesaat setelah salat. Kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan kerendahan hati ditunjukkan dengan 3 fase ini. Sebelum salat, saat salat, dan pasca salat. Kita akan fokus pada yang ini dulu. Ternyata sebagian orang memahami khusyuk itu hanya sebatas saat salat. Tapi nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita ternyata proses khusyuk itu dimulai sejak saat akan sholat. Bagaimana petunjuknya? Teman-teman saya mendengar suara itu, mereka berpendapat kalau itu adalah iblis. Hati saya seperti terketuk dan saya mengambil keputusan untuk membatalkan sholat saya. Ketika itu saya saudara pulang di rumah, selesai saya saudara makan malam. Tahu dia sholat. Jangan antum batalkan sholat. Maka orang membatalkan sholat tanpa sebab syar'i hukumnya haram. Haram membatalkan sholat. Jangan batalkan sholat. Bagaimana kalau ada orang sedang camping, surfing, outbound. Anak-anak muda sedang outbound. Sholat di tanah lapang. Di depan ini ada sumur tua, ada lubang. Tiba-tiba datang orang buta. Tak tahu entah dari mana orang buta datang. Maka bolehkah dia membatalkan sholatnya? Tak boleh. Dia tetap tarik tangan orang buta itu, dia selamatkan dari lubang itu, dan sholatnya tak batal karena hajat. Dia tetap sholat. Nah, dia sudah. Tapi jangan bicara, jangan pula. Pak, jangan lewat sini lagi ya. Batal lah sholatnya. Uqtulul aswadaini fi sholah. Bunuhlah 2 yang hitam, walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak 2 yang hitam. Al-aqrab kalajengking. Al-fu'ban, al-af'a, ular. Nampak ular hitam, maka antum bunuh. Bunuhnya memang betul-betul bunuh. Macam mana orang bunuh? Jangan pula bunuh sekali, berhenti. Larilah dia. Bunuh. Nah, itu dalil boleh. Andai kalau iblis, kenapa dia bisa menciptakan burung, saudara? Ketika itu saudara, setelah saudara menerima Tuhan Yesus, saya disiksa dan saya diikat 2 hari 2 malam di belakang rumah saya. Saya diikat di dekat pohon pisang dan saya dikutuk orang tua saya bahwa saya akan didatangi oleh makhluk-makhluk dan saya akan meninggal. Pada malam itu tidak ada saudara yang mengganggu-ganggu saya. Saya tertidur lelap di bawah pohon pisang dan setelah sehari semalam saya menggugah hati para orang tua, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wallahi kita nggak tahu dengan akhir hidup kita. Tapi orang tua punya kewajiban menyelamatkan anaknya dari api neraka. Bukan menggiring anaknya, menuntun anaknya ke neraka. Kalau tadi ditanyakan tuh anak bagaimana bisa murtad? Apa penyebabnya? Apakah karena orang tua tidak mendidik dengan baik? Atau karena orang tua menyekolahkan dia di sekolah yang lingkungannya banyak orang-orang non-muslim, sehingga dia terpengaruh dan tidak pernah diberi pendidikan agama yang baik, sehingga dia bisa seperti ini? Maka orang tua yang bisa menjawab. Paman-pamannya berusaha untuk mendekatin dia dengan cara yang baik. Kalau dekat kemudian bicara agama, dia kabur, ya kita bicara hal-hal yang indah dulu sama dia. Kita bukan bicara tentang ya azab yang akan diterima oleh dia. Kita bicara tentang keindahan Islam. Karena manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang yang baik, cinta kebaikan, tapi dia nggak tahu dengan kebaikan tersebut. Orang seperti ini, cara ngasih taunya, tinggal ngomong sama dia, Dek, Bang, apalah panggilan buat dia, nih loh, ini baik nih, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat duha. Nih sholat ini yang pahalanya besar. Orang masuk masjid, tahu-tahu langsung duduk, kita kasih tahu, kalau bisa sholat 2 rakaat, penghormatan buat masjid. Kalau orang itu orang baik, oh ya makasih, dia sholat. Tapi ada jenis manusia kedua, yang orang ini ngerti dengan kebaikan. Dia faham, punya ilmunya, tapi malas untuk beramal. Cara ngasih tahu orang seperti ini perlu dimotivasi. Disampaikan kepada dia keutamaan-keutamannya, mau'izah hasanah. Sampaikan kepada dia ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, ada orang yang dia nggak mau berbuat baik, menolak kebenaran, plus membantah. Orang yang ketiga ini, maka caranya adalah dengan dialog. Dan ketika dialog, Allah mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dialoglah engkau dengan mereka dengan cara yang terbaik. Maka paman-pamannya harus melihat apa cara yang terbaik untuk mengajar. Wow!